pertanyaannya Pak Paidi tadi, kita menanggulangi keasaman. Sama dari awal kan sudah saya jelaskan, keasaman tanah itu salah satu dari penyebab penyakit muncul, termasuk jamur tadi. Oke. Caranya bagaimana? Bapak-bapak, Nun Sewu, ini satu pertanyaan untuk semuanya. Jadi jamur yang tadi ada tanaman cabenya busuk tadi ya, itu busuk karena apa? Yang jelas ada jamur. Jamur itu muncul karena kondisi tanah asam tadi, termasuk bahan-bahan yang nggak terurai. Nah maka yang pertama, kalau itu disebabkan oleh asam, kita atasi dulu keasamannya. Bisa nggak kita pakai dolomit? Bisa, itu salah satu. Kemudian pakai ZnSO4, zinc sulfat. Itu sekarang ada yang cair. Yang ketiga, kurangi penggunaan pupuk nitrogen. Karena hujan itu menghasilkan nitrogen enggak? Ada, cuma belum terurai. Bagaimana terurainya, Mas Wid? Nanti terurainya dengan penggunaan bioorganik cair. Ada pupuk cair, itu ada bakteri lactobacillusnya, maka menguraikan itu tadi. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, gunakan bioorganik cair untuk kocor langsung ke lahan. Kalau itu sudah ada tanamannya, berarti bisa dilangsung posisi akar, sehingga bahan hara di situ tadi terurai, gitu Pak. Nah nanti terus yang keempat, nggak kalah pentingnya, pengaturan saluran air. Karena kalau saluran air itu kita atur, kita Pak dikeruk ya, kurang lebih 5 cm, itu nanti akan muncul pori-pori tanah. Nah itu akar nanti bisa bernafas. Kalau akar bisa bernafas, maka kehidupannya normal. Dia nanti tudung akar yang pucuk itu, dia bisa menyerap unsur hara. Nah, terus bagaimana dengan tanaman yang sudah kena busuk akar tadi loh, Mas? Kan betul ya? Itu baik yang sudah kena maupun yang belum kena, semuanya dikocor sama bakteri PF, Pseudomonas fluorescens. Karena bisa jadi bakteri, atau bisa menggunakan trichoderma. Dosisnya 200 mili per untuk 20 liter air. Pak, kalau sudah parah saya tambah 50 mili boleh? Boleh. Dan ingat, itu kocornya langsung pada pangkal. Karena yang diserang oleh penyakit itu adalah akarnya langsung. Jadi ini tanamannya langsung begini. Apa nih kok? Pesen gitu. Nah itu, kocor itu, Terus ingat, dikocor tidak hanya sekali, upayakan 3-4 kali. Tujuannya apa? Jadi kondisi agen hayati yang sudah masuk ke dalam lahan itu, selain memproteksi tanaman itu dari bakteri dan jamur, ada hal penting lagi. Dia menghangatkan tanah, menciptakan suhu hangat. Dia membantu menetralkan toksin-toksin dalam tanah bersifat racun. Toksin, racun, itu sisa dari apa? Pupuk kimia, dari pestisida. Selanjutnya saya tambah sedikit, yang gak kalah pentingnya Bapak-bapak, jangan lupa disemprot juga tanamannya. Kalau semprot bioorganik cair, itu tidak sama dengan kimia. Tangkinya harus bersih, waktunya pagi hari atau sore, tidak banyak sinar matahari agar mikroba tidak mati. Dan ini tudung akar. Kan tudung akar mulut daun. Tanaman kan ini daun. Nyemprotnya dari atas atau dari bawah, Mas? Dari bawah. Kenapa dari bawah? Ini mulut daun di sini. Jenengan semprot ngeten iki, Mas, dari atas. Padha karo awake dhewe gedang goreng kecengal. Nah, ini seperti ini. Nah, ini maka harus kenapa dari bawah, mulut daun langsung ditangkap oleh mulut daun. Nah, pupuk cair yang dia disemprotkan itu nanti sebagian jatuh enggak? Jatuh ke tanah, itu berefek, berdampak positif pada perbaikan tanah. Betul nggih? Sambung jelas? Bapak-bapak, ingat baik-baik, keasaman tanah menjadi penyebab penyakit. Maka keasaman tanah ini kita upayakan diatasi dulu. Terus tadi hindari N berlebihan, sementara pakai pemupukan berimbang. Betul nggih? Terus jangan lupa sebagian nanti tetap disemprot. Ada nih di rumah punya pupuk cair nih? Saya Pak. Nggih. Kadang masalah pemupukan ini seandainya loh. Nanti dampaknya bagaimana saya tidak tahu. Nggih.
bagaimana kalau itu nanti dipupuk sama pupuk kimia? Apakah itu gitu. berdampak baik atau tidak? Ya. Saya kira demikian. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan sama. Kalau itu masih kondisi asam, sementara jangan di pupuk kimia dulu. Oke, karena pupuk kimia itu ada bahan pembawanya. Jadi istilahnya tanah itu kondisi pH-nya dinaikkan dulu agar asamnya turun. Kalaupun jenengan terpaksa pakai kimia, maka kimianya adalah P dan K. Jangan pakai N. Ngerti nggih? Karena apa? Jadi istilahnya tanah itu kondisinya dinormalkan agar tanaman sehat dulu baru dipupuk. Kalau kondisi tanaman sakit sama halnya kita. Kalau kita sakit dikasih makan, dimakan enggak? Betul dimakan nggih? Kita harus pulihkan dulu, baru kemudian kalau sudah sehat baru kita dikasih makan. Ada jeda waktu. Nanti kalau sudah di akar jauh tumbuh akar putih, ya, kemudian 5 hari, kemudian sudah normal, kita pupuk. Itu upayakan tetap kalau bisa pakai yang berimbang. Kalau tunggal ya P sama K dulu. Karena hujan ini N-nya sangat tinggi sekali. Betul ya? Bapak-bapak sudah jelas ya? Nah, satu pertanyaan dari Pak Paid ini untuk semuanya, bahwasanya jangan selalu pupuk. Ini yang bagus yang kedua pertanyaannya. Pupuk kimia bagaimana? Bukan tidak boleh, tapi sementara kita jeda waktu dulu. Makanya itulah gunanya kita menggunakan dekomposer. Sehingga kalau ada bahan hara yang dia masih mentah nanti terurai. Jadi senyawa molekul menjadi senyawa ion. Kalau kita makan itu dari beras jadi nasi siap makan. Ion itu adalah bisa langsung diserap oleh akar tanaman. Nggih. Jelas Mas Ari nggih? Pak Daryanto, Bapak-bapak. Nggih. Nanti kita lanjut diskusi setelah akhir acara ini sebagian pulang kita bisa jagongan lagi. Betul nggih? Untuk tanaman